Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 2022A dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media PAUD. Kami akan mempresentasikan materi, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Desi Fitriana dengan NIM akhir 002, Salitza Alia dengan NIM akhir 069, dan saya sendiri Rini Dwi Ananda dengan NIM akhir 070. Isi presentasi dari materi kami, yang pertama yaitu ada media pembelajaran, ada sumber pembelajaran, APE, bahan ajar, dan yang terakhir kesimpulan. Masuk pada materi pertama yaitu media pembelajaran menurut 3 pendapat. Yang pertama ada menurut Wibawanto pada tahun 2017 bahwa media pembelajaran adalah sumber belajar dan dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Lalu yang kedua ada menurut Hamka pada tahun 2018, media pembelajaran yaitu alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu ada menurut Tafonao pada tahun 2018, peranan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Selanjutnya, kami menyimpulkan dari ketiga pendapat tersebut bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat untuk memperoleh pengetahuan baik secara fisik maupun non-fisik yang berkesinambungan dengan dunia pembelajaran dan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu ada beberapa jenis dari media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, media audio, dan media audiovisual. Dan contoh dari media visual seperti gambar, diagram, dan poster. Lalu contoh dari media audio yaitu seperti laboratorium bahasa, lagu atau musik, dan juga radio. Lalu yang terakhir yaitu contoh dari media audiovisual itu seperti video pembelajaran, film, ataupun televisi yang dapat digunakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salitza. Baik, selanjutnya sumber pembelajaran menurut 3 pendapat. Yang pertama, menurut ICT, sumber pembelajaran adalah segala jenis sumber baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas yang memudahkan siswa atau guru untuk belajar. Pengertian yang kedua, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitar anak yang dapat dipergunakan untuk dimanfaatkan dan membantu pemahaman anak dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir, menurut Januszewski Sanmolenza, sumber pembelajaran adalah sebagai perangkat dan bahan, peralatan, pengaturan, dan di mana pembelajaran dapat berinteraksi dengannya yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Jadi dapat disimpulkan, sumber belajar adalah segala macam sumber, bahan, dan daya yang dirancang khusus dan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan informasi dan keterampilan bagi guru maupun anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, jenis-jenis sumber pembelajaran. Yang pertama ada pesan. Menurut Jalinus dan Ambiar, mengatakan pesan adalah sumber belajar yang meliputi pesan formal yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran. Yang kedua ada orang. Orang dalam sumber belajar adalah mendatangkan atau menjadikan seseorang yang memiliki profesi atau keahlian yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga ada bahan. Yang dimaksud bahan adalah sesuatu yang sering disebut sebagai media atau software yang mengandung pesan yang disajikan melalui alat atau dirinya sendiri. Yang keempat ada alat adalah suatu benda untuk menyampaikan pesan dan tersimpan dalam bahan tersebut seperti tape recorder dan digunakan untuk memutar lagu-lagu. Yang kelima ada teknik. Menurut Zaman dan kawan-kawan tahun 2005, teknik dalam sumber belajar adalah prosedur yang dipersiapkan dalam mempergunakan bahan pembelajaran, peralatan atau situasi dan orang dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir, lingkungan. Baik yang berada di dalam sekolah maupun yang di sekitar di mana pesan disampaikan dan atau disalurkan. Selanjutnya, pengertian APE menurut 3 pendapat. Yang pertama, menurut Meike dalam Zaman dan kawan-kawan tahun 2005, APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, APE adalah bermacam-macam peralatan atau suatu benda yang dapat dipergunakan untuk sebagai sarana atau peralatan untuk bermain. Yang terakhir, menurut
Depdiknas Dirjen PAUD tahun 2007, APE adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Jadi dapat disimpulkan, alat permainan edukatif atau APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini, atau alat yang dirancang tersebut hendaknya dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak. Materi yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis APE. Di sini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan proses pembuatan dan yang kedua berdasarkan lingkungan belajar peserta didik. Kemudian yang pertama APE berdasarkan proses pembuatan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama pabrikan. Nah di sini pabrikan itu yang dimaksud yaitu yang sudah tersedia atau bisa dibeli di toko-toko mainan. Kemudian yang kedua ada dibuat sendiri. Dibuat sendiri yaitu sarana bermain yang bisa dibuat sendiri oleh pendidik ataupun orang tua. Bisa terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan, termasuk dari bahan-bahan bekas yang layak pakai, seperti kayu, karton, botol plastik, tutup botol bekas, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada tersedia di alam. Di sini dimaksudkan sarana bermain yang memanfaatkan bahan alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya adalah pewarna alami dari daun, bunga, kunyit, dan lain-lain. Kemudian contoh APE berdasarkan lingkungan belajar peserta didik itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada APE dalam ruang dan APE luar ruang. Di sini contoh APE dalam ruang yaitu ada pertama ada alat main eksploratif dan konstruktif. Alat main eksploratif dan konstruktif ini dirancang untuk merangsang kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian melalui permainan ini, anak dapat mengenal konsep ruang, bentuk, dan hubungan antar objek yang penting untuk mengembangkan kognitif dan juga meningkatkan kemampuan motorik mereka. Di sini ada contohnya yaitu ada balok bangunan, potongan kertas atau karton, puzzle, dan set konstruksi magnetik. Yang kedua ada alat main sensori motor. Alat main sensori motor ini dirancang untuk merangsang indera pada si kecil. Mainan ini membantu mereka memahami hubungan sebab akibat serta mengembangkan keterampilan motorik. Ini juga bermanfaat untuk mengeksplorasi sensorik yang mendukung perkembangan otak. Contohnya ada bola tekstur, mainan berbunyi, buku tekstur, dan mainan tekan dan putar. Kemudian yang ketiga ada alat mainan manipulatif. Di sini alat main manipulatif itu dapat membantu mengembangkan keterampilan motorik halus kecil seperti kemampuan menggenggam dan menggerakkan jari. Contoh APE-nya ada mainan pasir, lilin model, tanah liat, dan spiral warna. Kemudian yang keempat ada alat main sosial. Alat main sosial ini mengajarkan si anak tentang interaksi sosial, kerjasama, dan berbagi. Contoh APE-nya ada permainan papan, boneka rumah-rumahan, permainan tukang, ataupun permainan peran. Dan yang kelima ada alat main motorik kasar. Alat main motorik kasar ini difokuskan pada pengembangan kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Contoh APE-nya itu ada sepeda anak, skuter, tali loncat, dan bola. Dan yang terakhir ada alat main musik dan gerak. Alat main musik dan gerak ini mengembangkan kemampuan auditif, ritme, dan koordinasi motorik sekecil. Contoh APE-nya ada drum mainan, piano mainan, xilofon, dan alat musik tiup sederhana. Kemudian contoh APE luar ruangan ada dua. Yang pertama ada permanen. Sini contohnya ada ayunan, seluncuran, dan jaring laba-laba. Kemudian yang kedua ada yang dapat dipindah. Contoh permainannya ada sepeda roda 3, simpai atau hula hoop, terus yang kemudian ada gawang mini, dan yang terakhir ada alat bermain lompat tali. Kemudian ada bahan ajar menurut 3 pendapat. Nah, di sini yang pendapat pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahan ajar merupakan segala materi, permainan, dan aktivitas yang disusun khusus untuk membantu anak usia dini dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, menurut Lestari, bahan ajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai media atau alat bantu dalam mengajarkan konsep-konsep dasar kepada anak usia dini. Pendapat yang terakhir, menurut Utami, bahan ajar merupakan meliputi buku cerita, alat peraga, dan kegiatan eksplorasi yang dirancang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kemudian
kesimpulan yang saya dapat simpulkan, bahan ajar merupakan segala materi, permainan, dan aktivitas yang disusun khusus untuk membantu anak usia dini dalam proses belajarnya. Dan dari kelompok kami menyebutkan contoh bahan ajar ada 4. Yang pertama ada kartu flash untuk mengenal huruf dan angka, kemudian ada mainan balok bangunan, yang ketiga ada buku cerita bergambar, dan yang terakhir ada modul ajar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.